Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan melakukan full review atau review lengkap dari receiver parabola yang mendukung IKS Forever server dengan servernya itu adalah Pro Premium 12.900 plus yang harganya sangat terjangkau sekali, dijual di bawah harga Rp1.800.000 saja. Dalam paket penjualannya kita sudah mendapatkan dua buah remote control, satu bisa kita jadikan sebagai backup, ya satu ya pasti kita gunakan ya. Tombol-tombol enak, ergonomis secara desain sehingga sangat nyaman pada saat kita pegang. Terdapat juga lampu LED indikator pada sisi bagian atasnya. Untuk baterai menggunakan dua buah baterai AAA. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan modul WiFi dongle sehingga kita tidak perlu lagi untuk membelinya secara terpisah. Kalau kita angkat ini cukup berat ya, sepertinya nyaris 1 kilo ya, karena ya materialnya ini casingnya terbuat dari besi, kemudian secara dimensi dia itu juga bongsor ya, gede. Ventilasi udara terdapat di mana-mana, pada sisi bagian atas ada, kemudian pada sisi bagian kanan juga ada, termasuk pada sisi bagian kirinya juga terdapat ventilasi udara. Tidak itu saja, pada sisi bagian bawah pun juga terdapat ventilasi udara. Ada pad juga yang terbuat dari karet sehingga tidak licin nih nantinya. Dengan ventilasi udara yang sangat banyak seperti ini, tentunya sirkulasi udara menjadi lebih lancar, performance lebih stabil, dan tidak akan terjadi overheat. Nah, pada bagian front panelnya ini merupakan LED display dengan ukuran yang cukup besar. Ada tombol power, di bawah tombol power juga terdapat lampu ya. Lampu ini kalau menyala ini memberikan kesan mewah pada receiver. Dan bagian ini kalau kita buka tuh kita dapat menemukan slot untuk kartu tayang dan sebuah port untuk USB. Tapi sayangnya sepertinya untuk kartu tayang tidak akan bisa kita gunakan. Ini terkait kartu tayang yang ada di Indonesia itu sudah di pairing dengan receiver bawaan. Tapi tidak apa-apa ya, mungkin suatu ketika akan terpakai investasi lah seperti itu. Pada sisi bagian belakangnya kita dapat melihat ada port LNB in, kemudian port audio SPDIF untuk sound processing misalnya home theater dan seterusnya sehingga menghasilkan audio yang lebih baik karena ini mendukung digital audio plus ya. Kemudian ada port RS232 juga untuk kepentingan service, kemudian HDMI out, kemudian sebuah lagi port USB, jadi ada dua. AV out, jadi walaupun ini sudah mendukung 4K, bagi yang menggunakan televisi tabung sih tetap masih dapat menggunakan karena resolusinya itu nanti bisa kita atur, jadi bisa dijadikan sebagai investasi. Jaga-jaga mungkin televisinya nanti diganti dengan yang mendukung 4K, akan menjadi lebih lengkap lagi dikarenakan kita sudah memiliki receiver yang mendukung 4K juga. Kemudian juga terdapat port untuk LAN portnya ya. Jadi ini tidak dilengkapi dengan built-in WiFi, makanya ini dilengkapi dengan ini ya, WiFi dongle. Tapi kalau ingin menggunakan kabel, LAN portnya sudah tersedia. Dan terakhir di sini terdapat switch on off. Dan ada yang menarik di sini ya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, made for premium Korea. Jadi ini didesain dibuat untuk standar Korea. Jadi sama tahu aja lah ya standar dari Korea itu seperti apa. Sehingga ini untuk premium 12.900 ini secara kualitas jauh lebih baik. Nah, lalu bagaimana dengan performance dan fiturnya? Kita akan cari tahu, sekira kita akan nyalakan. Semoga saja ini sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Untuk booting receiver ini lebih cepat dibandingkan dengan Bensat GX9595 dan sama dengan MediaStar MS2525 yang pernah kita review sebelumnya. Receiver ini hanya membutuhkan waktu booting 16,5 detik saja, sampai dengan audio dan video pada saluran televisi terbuka. Oh iya sengaja, berarti dia akan tahu seperti menggunakan HP ugal-ugalan itu. Software yang terpasang pada receiver yang kita review ini menggunakan versi 23069. Versi terbaik saat sekarang ini tertanggal 1 September 2021. Untuk update software selanjutnya dapat di-download di www.satdl.com. Tampilan user interface-nya simpel dan eye-catching, enak dipandang mata dan mudah dalam penggunaan. Dilengkapi dengan informasi yang lengkap terkait dengan channel yang sedang aktif. Tombol info pada remote control memiliki banyak fungsi. Selain dapat menampilkan informasi channel yang sedang aktif, juga dapat digunakan untuk men-zoom kekuatan dan kualitas sinyal. Fitur yang tidak terdapat pada receiver lain. Siapa yang bilang matre enak aja? Iya, jadi kenapa? Itu mah bisa medianya aja. Gua tahu, pasti. Apa? Belanja pol bonus emasnya nampol. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Terdapat dua pilihan, yaitu blank dan freeze. Yang sekarang ini adalah pilihan blank. Tampilan APG atau APG sama seperti pada Bensat GX9595.
sangat menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat dua pilihan untuk tampilan, yaitu harian dan mingguan. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Terdapat 3 pilihan list atau daftar channel. Pertama adalah simple, kedua adalah wide, dan ketiga adalah tree atau 3 kolom. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Warna nama channel yang open via protokol eShare Pro dapat diganti sesuai dengan selera. Bisa disesuaikan dengan warna yang nyaman di mata pengguna. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Receiver ini mendukung format Enhanced AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus, format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Seperti yang kita lihat, fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali. Tidak hanya mendukung DVB subtitle seperti fitur umum pada receiver IKS lainnya, namun bisa juga untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari net subtitle ke dalam bahasa Indonesia. Perlu diingat agar teksnya pas, terkadang perlu kita lakukan sinkronisasi. Fitur sleep sangat membantu sekali untuk mengatur agar receiver ini mati secara otomatis sesuai dengan durasi waktu yang telah kita pilih. Tombol pack down atau tombol F1 dikombinasikan dengan menekan angka 3 sebanyak 3 kali berguna untuk memasukkan bis key secara manual. Untuk kombinasi tombol lainnya silakan cek di IG kita. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Premium HD 4K 12900 Plus memiliki slot kartu tayang. Seperti kartu tayang Irdeto ini terbaca dengan baik. Namun dikarenakan di pairing, maka tidak ada channel yang terbuka. Mudah-mudahan ke depan ada solusinya. Dengan menggunakan aplikasi GM Screen, maka kita dapat menonton melalui smartphone yang terhubung ke receiver ini. Sarul tak berdiam diri. Dirinya pun sempat menaruh hati kepada seorang Ayu Ting Ting. Jika ingin menjadikan smartphone sebagai remote control, itu sangat dimungkinkan sekali. Gerobak lu. Anggap ini pertama dan terakhir kalinya aku anterin kakak. Yang ada di acara hari ulang tahun ke-10 Partai Nasdem. Jarang kita menemukan receiver yang mendukung voice command. Premium HD 12900 Plus mendukung fitur tersebut. Salah satunya adalah untuk perpindahan channel. Jump to channel 1. Masih dengan menggunakan aplikasi GM Screen, terdapat fitur DVB Finder untuk membantu pada saat tracking satelit. Namun jika nama satelit secara default telah diubah, maka fitur ini tidak dapat untuk digunakan. Selain itu, sangat disayangkan sekali DVB Finder pada GM Screen tidak mendukung DSEC 1.1. Terdapat fitur VPN, di mana fungsi utamanya pada receiver ini adalah untuk membypass koneksi ke server eShare Pro jika IP address diblok. Untuk dapat menggunakan, tentunya harus berlangganan terlebih dahulu. Tentu saja receiver ini mendukung auto roll bis key dan powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputkannya secara manual. Berikut enskripsi key yang didukung oleh receiver premium HD 4K 12900 Plus. Dengan menggunakan software 23147, receiver ini dapat ditambahkan dengan modul USB Bluetooth. Untuk modul Bluetooth yang kompatibel, segera nanti akan kita update informasinya di IG kita. Selain sudah mendukung resolusi 4K Ultra HD, receiver ini juga sudah dilengkapi dengan LAN port dan dapat menggunakan Wi-Fi dongle untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi di sekitar kita. Wi-Fi dongle sudah tersedia dalam paket penjualannya. Selain menggunakan LAN port dan Wi-Fi dongle, untuk terkoneksi ke jaringan internet juga dapat dengan menggunakan USB 3G modem. Di video ini saya menggunakan modem Huawei E160, providernya adalah XL. Dengan hanya mengandalkan koneksi internet menggunakan USB modem 3G, untuk channel-channel layanan server eShare Pro 136, terasa sangat lancar sekali. Video lengkap silahkan cek di IG kita.
Selling key value receiver ini terdapat pada fitur Forever Server dengan menggunakan Acer Pro Server. Pro Server ya, bukan yang biasa, dengan masa aktif selama 15 bulan. Jika masa aktif Acer Pro habis, maka dapat diperpanjang dengan durasi waktu yang tersedia. Untuk harga yang terbaik dapat dilihat di deskripsi video ini. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan BIM yang ada di lokasi saya saat sekarang ini. To Russia, 9 seconds, 30 meters. Wow! और ये क्या अंधाधुन पार्ट 2? This has all happened and you can compare the last Premier League. Perlu diketahui dan tidak dimiliki oleh semua receiver. Untuk protokol Acer dan CC-Cam di receiver yang kita review ini sudah menerapkan metode buffering, di mana key yang dibutuhkan di-download terlebih dahulu dan ditampung atau dibufferkan. Jika dibutuhkan, maka tinggal diambil pada penyimpanan buffering yang berlokasi di receiver ini, sehingga mengakibatkan audio dan video tidak freeze, lancar seperti FTA. Layanan yang disediakan tidak hanya sebatas Acer Pro saja, juga terdapat layanan streaming, yaitu Apollo 5, dengan masa aktif selama 1 tahun. Untuk mengetahui masa aktifnya dapat dilihat dengan cara masuk ke option setting, lalu about, dan tekan tombol OK. Jika masa aktif sudah habis, maka dapat diperbarui atau diperpanjang lagi. Layanan streaming yang disediakan tidak itu saja, juga terdapat layanan streaming Extreme TV. Pada Premium HD 12.900 ini, di software yang sekarang masa aktifnya adalah selama 1 tahun. Dari 2 layanan streaming yang sudah kita sebutkan di atas, ada satu lagi layanan streaming yang mencuri perhatian saya. Layanan streaming yang sangat dicari-cari, yaitu Stalker, dengan fitur input MAC address secara manual. Pastinya sangat mantap dan tidak semua receiver memiliki fitur ini. Masih banyak layanan streaming lainnya yang tersedia, seperti YouTube. Tentunya mendukung YouTube dengan resolusi 4K Ultra HD. Agar Apollo 5, Extreme TV, dan YouTube dengan resolusi Full HD dapat berjalan dengan baik dan lancar, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 20 Mbps. Aplikasi Quran untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Tentunya ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Namun sayangnya tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada software berikutnya kita berharap terjemahan ini disediakan. Selain itu juga terdapat aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Ini gimana bisa ketemu Gebro, Ibu ceritakan. Kan seneng musik ibunya, nyetel radio merdu. Saat sekarang untuk update software hanya tersedia melalui offline saja. Pastikan software yang digunakan sudah up to date untuk mendapatkan performance terbaik. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Salah satu T2MI contohnya adalah pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream tidak bisa kita cobakan dikarenakan tidak ada satelit yang lock di lokasi kita. Namun bisa dibuktikan dengan memasukkan transponder dan simbol red My TV di satelit ABS-2 C-band. Tidak hanya mendukung T2MI dan multistream saja, receiver ini juga mendukung feed siluman di satelit Asiasat 5 C-band. Autobis juga berjalan dengan baik. Sementara untuk kodek 422 dapat ditonton dengan menggunakan aplikasi GM Screen pada smartphone. Receiver ini memiliki tuner yang sangat sensitif. Terbukti pada channel ini di satelit Yamal 601 C-band. Dapat di-lock dengan baik dengan audio video yang sempurna. Sangat disayangkan sekali, walaupun receiver ini sudah mendukung resolusi 4K Ultra HD, namun tidak mendukung untuk format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Premium HD 12.900 Plus dapat digunakan sebagai media player.
untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi 4K Ultra HD. Jika CC-Cam dan Acer Pro 136 berjalan secara bersamaan, maka mengakibatkan akun CC-Cam-nya tidak berjalan lancar, bahkan berpotensi akun CC-Cam-nya ditangguhkan, terutama untuk akun VIP. Untuk daya listrik yang dibutuhkan, walaupun pada receiver tertulis 30 Watt, setelah kita ukur daya yang dibutuhkan itu hanya 8-10 Watt saja dalam keadaan menyala, dan 5 Watt dalam keadaan standby, dengan tidak menggunakan adaptor power supply. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi, bodi besi, dan ruang box yang cukup lega menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,7 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 45,6 derajat Celcius saja. Cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Premium HD 12900 Plus selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player dengan resolusi 4K Ultra HD. Mendukung T2MI, multi-stream, auto roll biscuit dan powerful, dengan selling key value dukungan forever server Acer Pro 136 dan Apollo 5 IPTV, masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 tahun. Dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server Acer Pro 136 dan Apollo 5 IPTV tersebut selama masa aktifnya. Memiliki LAN port, mendapatkan 2 buah remote control dan Wi-Fi dongle. Jika Anda mencari receiver IKS 4K Ultra HD dengan menggunakan server Pro, spesifikasi bagus dan kualitas standar Korea, dengan harga di bawah 1,8 juta rupiah, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review receiver Premium HD 12900 Plus. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.